Dan jam selesai sekitar jam berapa? Kalau Aulia itu lahir di jam 6.33. 6.33 ya. Terus kalau untuk semuanya selesai itu mungkin sekitar 1 jam, karena setelah proses melahirkan itu. Iya. Gimana ternyata? Ulang. Mbak. Cek. Ya. Cek. Ini kita ulang ya. Maria. Ya udah, oke. Kita ulang ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Teman-teman dari media, terima kasih sudah hadir. Terima kasih juga buat Dr. Hamim. Ya, terima kasih buat Rumah Sakit Brawijaya Saharjo. Ada Ica samping kiri saya. Jadi hari ini teman-teman, preskon kita akan bercerita tanggal 22 April kemarin, jam 6 pagi sudah dilakukan alhamdulillah proses lahiran putri kami, ya, alhamdulillah dalam keadaan yang baik. Proses lahirannya melalui sesar dan lahir dengan berat 3,6. Beratnya 3,67, panjangnya 48 cm. 48 cm. Dan yang membantu Dokter Hamim di sini, masya Allah, luar biasa. Terima kasih ya dok ya. Dan kami beri nama anak kami adalah Aisyah Aulia Putri Harlino. Aisyah Aulia Putri Harlino. Aisyah itu dari nama istrinya Rasulullah. Kemudian Aulia itu juga berarti pemimpin yang baik, ya, insya Allah. Putri karena dia perempuan, dan Harlino nama saya. Jadi doa yang kami sematkan di nama putri kami, semoga menjadi perempuan soleha seperti istrinya baginda Rasulullah, dan juga bisa menjadi pemimpin yang baik, insya Allah seperti itu. Dan semua proses berjalan dengan lancar, dibantu dengan tim dokter dan tim medis yang sangat juga profesional, ya, dipimpin oleh Dokter Hamim di sini. Dan juga terima kasih dari kami berdua untuk Rumah Sakit Brawijaya Saharjo yang sudah memberikan pelayanan yang sangat luar biasa, ya, dan kami sangat merasa terbantu sekali. Dan kami merasa bahwa rumah sakit ini memiliki kenyamanan, ya, untuk segala hal, termasuk juga green hospital konsepnya. Kira-kira itu yang bisa kami sampaikan. Ica mungkin mau tambahin? Iya, jadi alhamdulillah kita sangat terbantu sekali dengan Rumah Sakit Brawijaya Saharjo, karena jujur walaupun sudah pernah operasi sesar sebelumnya untuk kedua anak sebelumnya gitu, tapi walau di kehamilan yang ketiga ini itu memang banyak sekali ceritanya, ya, gitu, mulai dari tanggal lahiran yang maju, terus juga proses yang memang ini anak perempuan pertama kami gitu. Jadi kami sangat berterima kasih sekali sama Rumah Sakit Brawijaya Saharjo, dan alhamdulillah prosesnya semua cepat, dan bahkan sekarang pun juga nggak nyangka karena berbeda dari saat melahirkan sebelumnya gitu. Waktu melahirkan Rendra dan Malik di hari ini kan hari ketiga, ya, keempat ya. Hari keempat itu masih beradaptasi dengan semua keadaan. Kalau yang sekarang sudah lebih kuat, sudah bisa lebih jalan, pemulihannya juga lebih cepat. Jadi sebenarnya HPL-nya Ica itu tadinya tanggal 1 Mei, tapi ada beberapa hal yang memang mengharuskan untuk dilakukan tindakan sesar di tanggal 22 April. Kami Ica sama saya datang ke rumah sakit ini tanggal 21 sore hari untuk CTG janin, ya, mengecek jantungnya janin. Dari hasil itu kemudian dilaporkan ke Prof, dan Prof langsung merekomendasikan supaya dilakukan tindakan di tanggal 22 jam 6 pagi. Karena hasilnya itu memang menurut Prof harus dilakukan di secepat mungkin gitu, ya, sesegera mungkin. Maka dilakukanlah sesar itu di tanggal 22 April 2024. Nah, selanjutnya nih kita akan dengar juga dari Prof
kira-kira bagaimana saat prosesnya kelahiran putri kami melalui proses sesar itu. Silakan, Prof. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih kepada semua media yang telah hadir pada kesempatan ini, dan khususnya yang telah meliput kegiatan atau acara pada siang hari ini, di mana Pak Rudi ya, Rudi dan Ibu telah menceritakan sudah tentang kelahiran putri ketiganya, ya, anak ketiga tapi putri. Jadi pada hari Senin tanggal 21 itu dilaporkan bahwa istri Pak Rudi, Bu Wija ya, itu mengeluh kesakitan di perut bagian bawah, di mana memang perencanaan itu tanggal 28 kalau nggak salah, walaupun HPL-nya itu tanggal 1 tapi tanggal 28 waktu itu kalau nggak salah, untuk dilakukan seksio cesaria. Kenapa seksio cesaria? Karena Ibu Ica ini sudah 2 kali seksio, atau sudah 2 kali pembedahan untuk melahirkan anak. Alhamdulillah, melihat dari hasil kardiotomografi atau CTG yang dilaporkan tadi, di mana CTG itu adalah menggambarkan kondisi rahim dan menggambarkan kondisi jantung janin. Ada 2 item atau 2 faktor ya, melihat kondisi jantung janin dan kontraksinya atau kondisi rahimnya, maka bisa diperkirakan untuk di sesar pagi hari. Nah, karena kalau kegiatan itu dilakukan di waktu malam, kecuali emergensi ya, itu biasanya persiapan dan seterusnya itu kurang lengkap lah. Jadi pagi hari kita tetapkan jam 6 dan kebetulan setuju baru pasien dan keluarganya, dan kemudian kita putuskan untuk sesaria di lantai 7 jam 6 pagi. Alhamdulillah semuanya lancar, jadi bayi dilahirkan jam 6.30 ya, dan menangis langsung, artinya bayi dalam keadaan sehat walafiat. Alhamdulillah. Kemudian kegiatan sesar diselesaikan sampai jam 7.30 mungkin ya, jam 7.30, dan Ibu Ija sudah bisa kita pindah ke recovery room atau ruang pulih, dan selanjutnya diobservasi 1-2 jam. Setelah semuanya baik, kontraksi baik, tensi baik, maka bisa dipindahkan ke ruang rawat biasa. Dan Brawijaya, kami sebagai manajemen Brawijaya mengucapkan selamat atas kelahiran putri ketiga, dan saya mengucapkan juga terima kasih atas kesediaan untuk mau lahir di Brawijaya. Justru ini yang kami harapkan dari teman-teman sejawat, teman-teman sekalian, mungkin media bisa menyampaikan. Jadi kami ini rumah sakit yang relatif baru, sekitar 4 tahun dibangun, dioperasionalkan dan mempunyai kelebihan sebagai Green Hospital. Jadi Green Hospital itu adalah salah satu konsep rumah sakit yang mengutamakan ya aliran udara itu tidak tergantung hanya karena AC, ya, karena kondisi air condition. Nah, tetapi kita juga mengharapkan betul-betul fresh ya udara yang dari luar. Sebab itu di koridor-koridor itu kita buka dan kita isi AC seperlunya yang memang diperlukan, seperti itu. Nah, kami Rumah Sakit Brawijaya ini adalah rumah sakit salah satu yang terbesar di antara rumah sakit yang dimiliki Brawijaya Investama, dan kami sebagai General Hospital, dan kami punya beberapa unggulan, salah satunya ya tentu dengan tingkat operasi yang sulit.
baik itu operasi jantung mau operasi bedah sesar, seperti plasenta akreta itu salah satunya di sini tempatnya. Jadi kami ada tim yang expert yang bisa menangani, mudah-mudahan hal-hal yang kita khawatirkan di dalam proses operasi itu bisa selamat dan happy semua. Bapak ibunya happy, baiknya happy, rumah sakit happy, dan semuanya senang. Saya kira itu aja sebagai tambahan dari kami Rumah Sakit Brawijaya Saharjo. Mudah-mudahan akan membawa kebaikan kita semua. Terima kasih sekali lagi Pak Dudi dan Ibu Ica atas kesediaannya untuk ya, mudah-mudahan nanti semuanya bisa bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih untuk Prof. Amin. Ini teman-teman ada yang mau bertanya? Pertanyaan silakan. Ya, Ibu. Mungkin ada cara sendiri metodenya erak sama seperti apa sih, dan mungkin kan yang ketiga sesar itu ada perbedaannya pasti apalagi kan ini anak perempuan itu perbedaannya apa sih? Iya, jadi memang untuk yang ketiga ini itu berbeda dari sesar sebelumnya. Kalau yang Rendra dan Malik saat itu memang masih menggunakan sesar yang konvensional. Kalau untuk yang Aulia sekarang itu dengan SCRX. Makanya alhamdulillah pemulihannya pun juga bisa lebih cepat. Terus untuk perbedaannya sendiri mungkin lebih di berat badan anaknya ya. Iya. Kalau prosesnya kayaknya semuanya hampir sama, tapi memang dari awal kita periksa Lia ini secara berat badan itu lebih besar daripada abang-abangnya gitu. Jadi memang begitu lahir pun kita agak kaget juga, tapi alhamdulillah bersyukur karena sehat semuanya. Jadi Lia lahir dengan berat 3,67 gitu. Jadi itu sih yang lebih beda. Tapi ya cewek kamu itu waktu mati sendiri lebih suka dadan nggak sih dari kayak gitu? Kalau dandan sih enggak ya, tapi lebih apa ya? Ya itu lebih banyak ceritanya. Jadi kayak misalkan dari trimester awal waktu hamil Rendra sama Malik itu tuh nggak terlalu merasa mual. Tapi kalau yang sekarang ini mualnya tuh lebih sangat signifikan. Terus di kehamilan di trimester akhir pun merasain lagi mualnya. Terus rasa-rasa kontraksi ini juga lebih cepat gitu. Jadi memang ya setiap kehamilan kan punya cerita ya, dan ya inilah cerita kehamilannya yang ketiga gitu. Karena anak pertama ada yang lebih seneng nggak sih dia? Ada yang anak perempuan pertama dan ada yang lebih seneng nggak sih dia? Sama ya. Kita dari tahu Ica hamil, walaupun belum tahu jenis kelaminnya, wah kita udah sangat bersyukur sekali ya, karena memang saya sama Ica dari awal nikah tuh memang pengennya anak lebih dari 2 gitu pengen ya. Nah jadi waktu tahu Ica hamil, wah kita bahagia sekali. Ditambah begitu tahu 99% kata dokter adalah perempuan. Wah masya Allah nih jadi lengkap gitu ya. Jadi insya Allah secantik ibunya, ya. Dan saya kan belum pernah punya anak perempuan. Jadi ini pertama kalinya. Maka sebelum anak saya lahir, saya tanya sama teman-teman, sama kakak saya yang punya anak perempuan, gimana sih cara mendidik atau membesarkan merawat anak perempuan itu beda apa enggak sih? Ada yang bilang katanya dia sama ayahnya lebih lengket gitu ya, lebih dekat dan bondingnya lebih kuat gitu ya. Apa sih yang mesti dijaga gitu, dan gimana kemudian PR kita menjaga abang-abangnya tidak ada kecemburuan nih ya kan, terutama Malik yang selama ini jadi yang paling kecil, sekarang dia punya adik. Nah ini juga kemarin kita sempat ngobrol-ngobrol sama dokter ya, kita dikasih arahan ya gimana supaya si anak tengah dan abangnya ini nggak merasa tersingkirkan perhatiannya karena ada adik yang baru, kira-kira gitu.